Ini yang paling penting, nomor 4, keberkahan foto Habib Soleh. Ini penting ini. 5 waktu Rasulullah sholat karo Habib Soleh itu. Guru sekumpul menjuluki beliau sebagai Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia. Doai spikul barkot, doaku lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Cucunya, nanti Kang Mas Mulber itu yang nek ngomong itu kayak menang-menang dewe ya, kayak sekti-sekti dewe ya itu ya, nantang-nantang semua orang ya, mau mengerahkan 10.000 pasukan dari Jatim. Seakan sing duwe Indonesia dewe ya, sing duwe sok terapi, sing duwe Jawa Timur dewe. Subhanallah wa masya Allah, ketika Habib Soleh main samar, foto-foto waliullah yang berada di alam barzah yang menempel di dinding rumahnya Al-Qutub Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid semua berterbangan, ikut joget semua. Ayo joget kabeh, foto malah joget, sehingga banyak yang menyaksikan pingsan dan berteriak subhanallah, subhanallah, masya Allah. Ini pas di gawe film pendek itu api. Biografi singkat ya, manakib singkat dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Jember. Ini bukan melecehkan, merendahkan almarhum, tidak. Beliau sudah meninggal dunia tahun 1976 yang lalu. Saya tidak mengungkit-ungkit orang yang sudah meninggal dunia, hanya meluruskan doktrin ajaran yang disampaikan oleh keturunannya atau muhibin jamaahnya, supaya tidak merusak ajaran Islam yang ada di Indonesia, agar jangan sampai berlebihan. Bahwa Kang Mas Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid itu orang biasa. Saya punya foto asli kedatangan pertamanya di Indonesia. Ya tidak sekeren fotonya ini. Barang siapa masang foto ini akan sukses selamanya. Enggak. Ya saya tidak merendahkan. Sekali lagi saya berada di posisi mauquf atau sukut saja. Untuk kesimpulannya saya serahkan kepada panjenengan semua. Panjenengan semua lebih cerdas daripada saya dalam masalah ini. Nanti akan kami baca semua ini dan kita bahas satu persatu apa benar itu loh ya. Doai yusbikul barko. Nah, ini bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Doaku lebih cepat dari kilat yang menyambar. Hebat apa enggak? Pengumuman. Ya ini mohon maaf kepada para muhibin yang biasa ziarah ke sana. Saya tidak merendahkan, enggak. Ini kita ngaji apa adanya. Kita ngaji apa adanya. Al-Qutub Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau datang ke Indonesia tahun 1926. Umur 26 tahun ya. Tidak langsung ke Jakarta, Surabaya, lalu ke Tempeh, Lumajang sana, enggak. Mampir ke India dulu. Ada beberapa waktu, beberapa tahun lah ya. Jadi kalau Habib Soleh Tanggul wajahnya seperti wajah India ya jangan heran. Wajahnya mirip seperti Kang Mas Mulber bin Muhammad cucunya. Nanti Kang Mas Mulber itu yang nek ngomong itu kayak menang-menang dewe ya, kayak sekti-sekti dewe ya itu ya, nantang-nantang semua orang ya, mau mengerahkan 10.000 pasukan dari Jatim. Seakan sing duwe Indonesia dewe ya, sing duwe sok terapi, sing duwe Jawa Timur dewe kaya semua mbong iki lho. Lah nanti jenengan samakan. Doai spikul barkot, doaku lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Sombong apa enggak? Sombong. Walaupun optimis, percaya diri, nggak boleh segini loh ya, nggak saya begini, nggak boleh sebegininya itu loh, nggak boleh. Ini namanya nggak sesuai kenyataan. Datang ke sini itu melarat, ikut sepupunya yang ada di Lumajang, sama-sama dari marga Al-Hamid. Beliau tuh lahir di Hadramaut sana, nggak lahir di Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Melayu nggak bisa.
Lahirnya itu di sana, umur 26 tahun baru sampai ke sini memperisti seorang wanita yang ada di Kecamatan Tempeh, Lumajang. Itu selama 12 tahun di Lumajang, yang bangun sumur, dan sumurnya sekarang dikeramatkan, ya, dipromosikan. Wah, itu nanti sumur penyakit apa saja bisa sembuh dengan sumur. Gede habis, jangan percaya. Nah, masih ada yang masih percaya, ya berarti ya saya kembalikan kepada panjenengan semua. Sekilas biografi Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Tanggul itu kecamatan yang ada di daerah Jember. Jadi dari Tempeh Lumajang pindah ke Jember. Al-Wali Al-Kabir, yes biasa, itu biasa. Ini kurang, ini masih kurang banyak. Biasanya kemarin lolikur gelari. Al-Musnid, Al-Muhaddis, Al-Mufassir, Al-Alim, Al-Allamah, Dabil Karamah, Al-Fadilah. Kurang ini masih belum banyak. Al-Wali Al-Kabir, wali yang agung, ya. Shahibul Karamah yang memiliki keramat. Mustajabud doa yang disembadani dongane. Terkenal doanya yang mustajab. Beliau berkata, doai yusbikul barqah. Lah ini ngalang-ngalai buruk, kilat. Kecepatan kilat itu kecepatan cahaya ya, 300.000 km per detik. Ngapusi. Ini mungkin bini jamaah ya percaya. Saben tahun ini gak merono itu ya gak enak. Lebih baik ziarah ke makam bapak, ibu, mbah, buyut, gurumu, kiaimu setempat saja, atau wali songo saja yang jelas. Kalau tahu mau ziarah ke sana ya gak apa-apa, namanya orang cari hiburan. Orang-orang kampung, orang gunung, orang desa, orang tepi laut, pantai, pulau terpencil itu hanya kepingin cari suasana lain gitu loh ya. Ya terserah lah, yang penting jangan berlebihan itu loh. Ziarah kubur itu litudakiril akhirah, untuk mengingat akhirat. Masalah barokat, masalah maunat, masalah keramat itu otomatis gak usah diminta. Berarti kalau kita ziarah kubur, baik kuburan orang soleh, aulia illah ataupun siapapun juga lah ya, itu akan turun ya tensi hubud dunia kita. Lah aku bakal ya koyok ngene. Akhirnya apa? Tumbuhlah karakter positif untuk memperbaiki diri ya, pasrah kepada ilahi. Ya tetap ingat duniawi tapi untuk ukhrawi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akan timbul sifat-sifat yang baik ya, ibadahnya tambah apik gitu ya. Sedekah tambah sregep ya. Itu namanya ziarah kubur yang bermanfaat, berkaromah gitu. Kalau sebaliknya malah nunggu aku untuk karomah Mbah Habib Sholeh Tanggul, wah aku langsung untuk duit sak-sak masak peti ngopo itu, berarti gak manfaat ziarah gitu. Ya karena ini didoktrinkan, dipropagandakan oleh kabib-kabib yang datang gerombolan-gerombolannya setiap tahun di situ itu. Dibesar-besarkan, di framing, di propaganda, di endorse, dipromosikan, diiklankan. Akhirnya ya aslinya itu nyamuk ya jadinya kijang, segede kijang. Doaku mendahului petir yang menyambar. Guru sekumpul menjuluki beliau sebagai Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia. Abah guru sekumpul Abah Zaini dari Martapura belum pernah membaca kitab nasab, kitab sejarah, tobakot dan lain sebagainya. Saya nggak merendahkan, mohon maaf, lebih alim beliau, lebih saleh beliau daripada saya. Tetapi beliau memang saking baik hatinya menilai ya bahwa Habib Sholeh Al-Hamid ini Syekh Abu Bakar bin Salimnya ini, karena memang leluhurnya Habib Abu Bakar bin Salim sampai ke Abdullah Al-Aidrus, sampai ke Abu Bakar As-Sakron, sampai ke Abdurrahman As-Sakof, Muhammad Maulad Dawilah, Ali Soki Budarok, Alwi Al-Huyur, Muhammad Al-Fakih Al-Muqaddam dan seterusnya. Lah, Syekh Abu Bakar bin Salim itu juga halunya luar biasa. Saya memiliki beberapa kitab karyanya itu, wah, halunya itu luar biasa. Sampai pasir yang ada di atas makamnya yang dijual itu dari makamnya Habib Abu Bakar bin Salim. Yang paling super itu yang pas di atas makam. Kalau yang sebelah-sebelahnya itu kurang super. Jadi kalau pas misalkan segelas ini
5 juta ya nggak heran. Makanya Abu Bakar bin Salim. Jadi Guru Sekumpul menjuluki beliau sebagai Syekh Abu Bakar misalnya saya nggak salah. Ya bener, sama-sama halunya. Maaf ini bukan penghinaan, bukan merendahkan, tapi menyampaikan. Oke, semoga saja Habib Soleh Tanggul diampuni segala dosanya, diterima segala amal baik dan ibadahnya, di alam barzahnya ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Ta'ala. Rahmatnya Allah selalu menyertainya. Berikutnya halaman kedua. Dahulunya Habib Soleh sering mengikuti pengajian Kiai Haji Ahmad Kusyairi di Tanggul. Tetapi setelah tanda-tanda kewalian, Habib Soleh mulai nampak. Kiai Haji Kusyairi lah yang mengaji kepada Habib Soleh. Pasti ditenggelamkan. Sejak dulu itu begitu. Pokoknya ono Habib, dembleng Kiai gampang ditenggelamkan. Benalu nempel nang pohon. Pohon ini pasti kurus kering, habis mati. Dombleng nang kebesaran Wali Songo ingkirat. Dombleng nang nasabe Bani Jadid, padahal sing asli itu Jadid ya sama Basri ingkirat. Itu tipologinya itu seperti itu sejak dulu ya. Kiai Haji Ahmad Kusyairi Tanggul itu lebih alim, malah kok diwalik itu. Malah kudune sing kiai berguru karo Habib gak kuwalik dah itu. Padahal ketika Habib Soleh Tanggul ini datang ke Tanggul, Jember dari Tempeh Lumajang selama 12 tahun tinggal di Tempeh, itu ditolong oleh orang sana, dibuatkan ya musola kecil-kecil gitu loh. Terus ada seorang Pak Rashid namanya, itu menghadiahi tanah di sana. Dulu kan tanah masih murah ya, di daerah sekitar stasiun Tanggul Jember itu ya belum sepadat sekarang ya, harga tanah ya sangat murah sebelum Indonesia merdeka itu. Ya itu dikasih tanah ya, sebelahnya itu sebelah baratnya stasiun kereta api Tanggul Jember itu ya, jadi ditolong, akhirnya diwakafkan, akhirnya sampai sekarang menjadi Masjid Riyadhus Shalihin itu. Jadi ini ciri khasnya kok ono kiai tokoh besar didempet karo Habib, tokoh ini akan tenggelam. Syarif Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, duriah Nabi asli dari marga Al-Hasani, didembleng Habib Ali Al-Jufri ya, diklaim Habib Umar bin Khafid, hilang. Itu karakteristiknya seperti itu. Biasa itu, sunatullah, kebiasaan. Berikutnya, awal perjalanan suluk beliau dimulai ketika Nabi Khidir bertemu Nabi Khidir di stasiun Tanggul Jember. Nah ini loh, Nabi Khidir kayak eceran di mana-mana ya. Nah, awal perjalanan suluk beliau ketika bertemu Nabi Khidir di stasiun Tanggul Jember. Jadi ditemui Nabi Khidir, diriwayatkan beliau uzlah selama 3 tahun. Uzlah itu nyepi, yang nggak bergaul dengan banyak orang, nggak di tempat keramaian. Kemudian beliau berangkat haji setelah mendapat isyarat dari datuknya Rasulullah SAW untuk mengunjunginya di Madinah. Jadi haji ke Makkah, mampir ke Madinah, ziarah makam Rasulullah itu ya atas undangan Rasulullah, kayak dipanggil. Sepulang dari haji, beliau kaget melihat rumahnya yang sederhana telah dipugar oleh masyarakat. Dengan sedikit menyesal, beliau mengatakan, padahal di rumah itu saya sholat berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu. Ayo wes kita coba dipikir bareng lah, nggak usah menyerang atau melawan saya dulu. Tulisannya kayak gini, ini bukan tulisan saya ini, tulisan mereka. Jamaah karo Kanjeng Nabi. Sing dadi imame Habib Soleh apa Kanjeng Nabi, aku karo mungkin nggak ditulis ya. Padahal di rumah itu saya sholat berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu loh Rasulullah sholat karo Habib Soleh itu. Percaya apa enggak? Sing percaya berarti ODGJ. mohon maaf, maafkan saya yang bodoh ini. Sholat 5 waktu karo Kanjeng Nabi, mbah kadang Kanjeng Nabi sing imami kayak atau Habib Soleh sing dadi makmum apa sing swali ya. Nah inilah ini. Beliau khalifahnya Al-Kutub Habib Abu Bakar Asgab Gresik, bukan Habib Abu Bakar yang telanjang dada nggak berpakaian itu. Ini namanya Abu Bakar Asgab, sama-sama Asgab nih Gresik. Cuma ini yang beda, yang sudah meninggal dunia, yang di Kholi itu loh.
Oke, setiap tahunnya itu. Beliau khalifah itu pengganti posisi Al-Kutub. Kutub itu. Jadi pokoknya musibah apa itu Gusti Allah kudu njaluk izin karo Al-Kutub di sini. Wis kadung kutub iki lho wis. Wali kutub utara, kutub selatan, kutub barat, kutub timur. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut, itu punya kutub semua. Tidak hanya kutub Antartika sana atau kutub utara Arktik sana, tidak. Kutub semua, itu wali kutub. Habib Abu Bakar sendiri yang memakaikan imamah di atas kepala Habib Soleh yang mulia. Imamah yang biasanya kan pakai kan hijau dia. Kalau ini putih ya, bisa putih, bisa hijau. Kalau foto ini, ya ini kan foto, bukan foto asli kan ini, ya berdasarkan ada peninggalan foto dari Duriyahnya ya, tapi ya perkiraan wajahnya seperti Kang Mas Mundur itu loh, bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu, enggak beda jauh, kayak wajah India, bukan wajah Arab, wajah India, Bangladesh atau Rohingya. Berikutnya, wirid harian beliau adalah Dalailul Khairat, dan beliau merasakan kelezatan setiap mengamalkannya. Dalailul Khairat itu berisi sholawat-sholawat. Jadi tidak ada perintah, tapi kalau mau melakukan ya silahkan. Dulu waliullah dari Kajen, Margoyoso Pati, Jawa Tengah itu Mbah Dolah Salam, Mbah Abdullah Salam ini pernah Pak D-nya ya, Kiai Ubaidillah Tamam Munji dari Pamutan Rembang ya. Dulu itu kalau pas ada yang sowan, santri-santri yang mengamalkan Dalailul Khairat itu suruh membatalkan kok. Saya pun punya sepupu puasa Dalail, yang ngamalkan Dalail, pas sowan ke sana disuruh untuk batalkan. Padahal kurang beberapa hari itu. Kembali akhirnya mati. Suruh batalkan, ya Mbah Dolah Salam ngerti iki punya penyakit liver ini, asam lambung tinggi, aja diterusno iki kok malah terpaksa akhirnya mati malah. Ya Allah alam ya. Itulah ya, Dalailul Khairat itu monggo kalau tidak sampai menyita aktivitas dunia kita. Untuk bekal ibadah kita harus mencarinya. Nah, kalau dalail terus nggak gelem kerja males yo, kapan Islam bisa maju? Ya. Anak bojo njaluk blonjo sing sabar itu wacana sholawat tok. yo gak ngono ya, gak ngono. Merasakan kelezatan setiap mengamalkannya. Oke, secara pribadi saya juga pernah mengamalkan, walaupun tidak sampai 3 tahun. Berikutnya, nasihat yang paling sering beliau sampaikan adalah agar berbakti kepada orang tua. Ya bener ya loros iku. Ya memang bisa mulai yang ngono. Enggak karomah itu jeneng. Ya biasalah. Jadi nasihat yang paling beliau sampaikan adalah berbakti kepada orang tua, leres, menjaga sholat jamaah 5 waktu ya bener, dan mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan membaca Al-Quran ya bener memang. Dhisik mula memang ngono. Ya normal iki, wajar iki. Para wali yang sezaman dengan beliau, Habib Husain bin Hadi Probolinggo, Habib Ali Kuitang, Kiai Haji Hasan Genggong, ini malah justru keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mbah Malik bin Ilyas sing dibalawino karo LBY iki, Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Iki Purwokerto, Kiai Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid iki asli Rembang, Jawa Tengah. Mbah Yai Hamid Pasuruan. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat ini. Habib Abdul Qadir Asgab Jeddah. Seluruhnya mengakui ketinggian makom beliau. Kalau saya seandainya hidup pada masa beliau tidak akan mengakui saya. Wallahu a'lam, mohon maaf. Sampai Kiai Hamid Pasuruan dulu sering berpesan kepada murid-muridnya, kalau bepergian ke arah timur, hadiahkan ila hadratir ruhi Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul lahul Fatihah. Terus kalau bepergian ke arah barat, hadiahkan Fatihah ila ruhi Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar batang lahul Fatihah. Ini pesennya Mbah Hamid Pasuruan. Ini pesan beliau, apakah benar atau tidak ya wallahu a'lam. Wong saya belum menemukan kitabnya.
Beliau Habib Soleh saat menjamu tamu tanpa pandang kelas, semuanya dilayani dengan baik dan ramah. Bahkan beliau sendiri yang menimba air dari sumur untuk keperluan tamu-tamu. Ya benar. Ketika para tamu tidur nyenyak, Habib Soleh dengan sabar mengelilingi mereka dan meletakkan obat nyamuk bakar. Ya memang ngono ya. Agar semua tamu terhindar dari gigitan nyamuk ya. Saat fajar menyingsing, beliau memberi makan kambing dengan kulit pisang, bahkan dengan ikan di kamar mandinya pun tak luput dari perhatian belas kasihnya, termasuk semut yang ada di kediaman mulianya ya. Semut-semut kamu dengan nek niru semut coba imangan. Semut-semut barang itu. Beliau sangat luar biasa kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah. Peninggalan Habib Soleh yang masih dirasakan berkahnya oleh banyak orang sampai sekarang adalah sholawat mansub. Ya, sholawat mansub dengan lihat nanti di YouTube ada sholawat mansub karya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ya. Itu mengobati putri Raja Saudi. Ini bener enggak gitu loh. Ini rekor-rekor dewi. Ini namanya, ini dempleng kesawit Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang asli. Kalah karo Habib Soleh. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Mekah adalah ulama besar yang jadi rujukan hampir semua ulama pada masanya. Beliau juga salah satu penasihat Raja Saudi. Raja Saudi saat itu ya Raja Abdul Aziz ya. Saat itu Raja memiliki anak cacat sejak lahir. Anak itu tidak punya lubang dubur. Dubur itu ya pembuangan belakang, itu dubur, kalau depan itu kubul, karena lubang duburnya ada di pinggang ya. Bener apa enggak saya enggak tahu, ini tulisannya kayak ngono. Ini intinya ingin mempromosikannya, karomahnya itu. Tentu saja sang raja sudah datang ke pengobatan di mana saja, tapi hasilnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Sayyid Alawi menyarankan agar sang raja mengundang seorang habib penuh karomah dari Indonesia yang bernama Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau akrab disapa Habib Soleh Tanggul. Iki gak bener ya, aku gak nemokno iki. Referensinya itu saya cari kemana-mana itu enggak. Ini hanya karangan internal keluarga yang dibesar-besarkan. Sama seperti begini loh ya. Saya membawa jamaah 3 bus ziarah Wali Songo, mampir ke Masjid Ngampel. Saya menjadi imam bagi jamaah saya. Saya seorang imam Masjid Agung Ngampel Surabaya. Ini bener imam jamaah dewe. Sama seperti itu. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis, luar biasa Madigol, itu pernah menjadi imam Masjidil Haram Mekah. Kurang hebatnya kayak apa? Ngono iku jamaah ya. Jamaah Lembaga Dakwah Islam itu percaya ya. Sampai saya gila tercuci otaknya percaya. Ini loh Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis itu pernah jadi imam Masjidil Haram, menjadi mufti di Mekah sana. Ini percaya. Heran saya. Hidayah itu milik Allah Ta'ala. Terus akhirnya sang raja menyiapkan, terus dengan nanti baca sendiri disamperin anak itu, kemudian ditepuk-tepuk belakangnya sampai berkata, "Bekher ente." Bekher itu bikhair. Tulisannya bekher ini kan bukan bahasa lesan logatnya orang Indonesia. Bekher ente. Sini kan nggak pernah ente, anta. Jadi ente gitu. Bekher ente, insyaallah bekhair, kan bahasa mereka. Setelah mengucapkan itu, Habib Soleh berkata kepada Sayyid Alwi Al-Maliki, "Ayo Bib, kita pergi dari sini. Ana pengen ke tempat antum saja." Kayak nyepelek ya. Sayyid Alwi turunan Nabi sing asli. Malah yaitu ditenggelamkan. Ini pelecehan menurut saya. Ditenggelamkan sama Habib palsu. Jangan beri palsu. Ya, ini akhirnya Sayyid Anur Rafiq ya murka ya, akhirnya melarang semua KB menggunakan nama Syarif Sayyid di Mekah itu. Ditakzir, itu suruh mekat bojo-bojo ini Syarifah Sayyidah asli itu. Sang Raja Arab mendengar ucapan langsung berkata, "Ya Habib Alwi, inikah yang antum bilang Habib keramat itu? Tidak ada salam, tidak ada perbincangan, malah mau pergi begitu saja." Sayyid Alwi tetap bersikap santai dan tenang. Selang beberapa saat, anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak, Allahu Akbar, lubangnya ada di punggung ketutup, berubah ke belakang sebagaimana normal lainnya. Oh ya, tadi di belakang saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh. Bener enggak, orang jelas ceritanya. Akhirnya sang raja menawarkan 1 peti berisi emas kepada Habib Soleh. Percaya jenengan? Silahkan. Ini jenengan download, jenengan print sendiri, saya nggak menfitnah. Simpan saja emasmu, ane lebih kaya dari ente. Lu Raja Arab Saudi di ngonokno.
Jadi pancung. Kalau perlu aneh yang kasih ente, piye to iki? Piye to iki? Coba bayangkan. Habib Soleh itu. Ya Habib Soleh, aneh punya anak perempuan. Kalau mau putri aneh akan saya nikahkan denganmu. Lalu antum aku beri jabatan di sini jadi pangeran yang ada di Arab Saudi. Percaya dengan gedabrus. Simpan saja putri ente. Anak punya syarifah di rumah di Jember, Tanggul. Ana nggak butuh jabatan dari ente. Ana sudah punya jabatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jawab Habib Soleh. Mendengar pembicaraan ini Habib Said Alwi Amri akhirnya menyarankan Habib Soleh agar mau menerima emas tadi. Ya Habib Soleh, kita ke Hadramaut, punya saudara-saudara yang susah, ambil saja dan kasihkan kepada saudara-saudara kita di sana. Ya tahun 2020 Masehi ya. Setelah Indonesia merdeka kalau ini ya. Habib Soleh akhirnya menerima saran Said Alwi, kemudian hadiah itu dibagikan kepada saudara-saudara di Hadramaut. Temenan apa enggak? Enggak ada cerita nih. Berikutnya setelah itu setelah minum saran dari Habib Soleh untuk minum air danau, akhirnya enggak mati, malah tambah waras kabeh. Nah, terus. Lah nek kono iku mau dilempar iku nggo jimat. Jimat ya raja karo jimat dilempar di tengah danau, terus danau diminum. Ya, ternyata lurae penasaran, dijupuk jimate iku mau. Ternyata tulisannya selamat tinggal penyakit. Loh, piye ta ya? Lucu kok enggak ya? Iki di film napi kok iki. Ya, tolong sutradara ya, produser ini difilmkan bisa nih. Ya. Difilm pendekkan saja, bisa ini. Nah, ini mendoakan nelayan ya. Yang ketiga, Habib Soleh ditantang seorang pemuda, seorang nelayan dari Madura ini ya. Kalau ikan usah matanya usah tembeh, bukan tembeh lumajang, tapi sak tembeh bodoh. Ikan raksasa, mbah hiu, mbah apa, terakhir gak situ. Cepat didoakan Habib Soleh ini. Ini yang paling penting, nomor 4, keberkahan foto Habib Soleh. Ini penting ini. Cerita ini pernah diutarakan oleh Al Habib Muhammad bin Soleh Al Hamid Tanggul, bapaknya Kang Mas Mudur ini. Anaknya Habib Soleh bin Musin Al Hamid Tanggul itu ada 5, yang 2 perempuan, yang 3 cowok. Jadi yang Kang Mas Muhammad ini ayahnya Dik Mudur ya bin Muhammad. Nah ini. Lah ada anaknya lagi Kang Mas Muhammad ini yang ikut balasik. Dulunya tuh nakali gak karu-karuan, akhirnya saya jadi taubat alim. Alhamdulillah. Suaranya kan bagus ya. Di Jember itu kan ada grup Gambus Balasik ya. Jangan buka nanti. Gambus Balasik. Nah, foto ini, masalah foto ini. Ayo ini. Dulu ada pecinta Habib Soleh di daerah Ngampel, Surabaya. Jenenge gak disebut. Dia sedang sangat membutuhkan biaya besar untuk kebutuhan keluarganya. Di rumahnya terpajang foto Habib Soleh Tanggul, dan setiap ia melihat foto tersebut selalu bermohon kepada Allah dengan berkah Habib Soleh. Ayo. Ya sama seperti sekarang yang digembar-gemborkan oleh Habaib Ba'alawi muda itu, yang memasak foto Habib ini, Habib yang di Probolinggo itu malah tambah ngawur. Semua foto-foto tanggalkan, semua foto Habib saja yang dipasang. Sihir itu, mengandung sihir. Terus selalu sampai pada akhirnya Habib Soleh didatangi oleh beberapa pejabat pemerintah utusan Adam Malik. Adam Malik kan pernah jadi wakil presiden Pak Harto. Mereka datang membawa hadiah untuk Habib sejumlah uang yang banyak. Pada waktu itu Habib Soleh berkata pada pejabat yang hadir di rumahnya, coba ambil uang yang kalian bawa sejumlah sekian juta. Zaman semono durung ono duit juta-jutaan. Ambillah, ini zaman PKI lah ya, zaman tahun berapa? Wong meninggalnya tahun 1976. Ya berarti 1950-an. 200.000 itu bisa buat beli tanah 1 hektar. Kok ono sak juta-jutaan yo? Gak percaya saya. Ngarang sesuai dengan perspektif sekarang. Dan serahkan uang itu kepada fulan yang di rumahnya di daerah Ampel, Surabaya. Bilang ini dari Habib Soleh Tanggul atas karunia yang Allah berikan untuknya, hanya itu saja, selebihnya kalian bawa kembali. Nah ini termasuk ya cerita khurafat. Kalau toh misalkan ada kebenarannya, ya
Tidak sampai ditulis seperti ini untuk meyakinkan jamaahnya, muhibbinnya. Ya cukup cerita dari mulut ke mulut ini diyakini oleh keluarganya saja. Supaya apa? Tidak membawa dampak negatif, ya, membodohi masyarakat dan umat, ya, secara keseluruhannya. Nggih, begitu. Nah, ini lagi ada pertemuan Habib Soleh dan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ya. Nah, ini juga aneh, ketemunya nang Malang. Nah, ini yang jenengan teruskan sendiri dengan baca, dengan cermati. Habib itu foto-foto itu nari-nari apa? Jadi Habib Soleh itu yang nari, jadi wali kutub, ya. Habib tamunya nari, foto-foto yang ada di tembok itu muncul kabeh. Habib itu ya melu nari-nari kabeh. Coba gendeng tuh enggak, cobalah dipikir bareng-bareng. Lah, ya. Sing ngomong iku malah justru putrinya Habib Soleh. Ya. Ini kisah ini diceritakan langsung saksi mata kejadian, yaitu Waliyah Syarifah Hababah Khadijah binti Al-Qutub Al-Alamah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Tadi putrinya sendiri yang cerita. Piye to iki? Iki kaya Syekh Sultanah bin Ali Az-Zubaidi lah niki. Di dalam Al-Jawharus Syafaf, seorang sosok perempuan yang ditampilkan oleh Abdurrahman Al-Khatibnya bin Muhammad Al-Khatib dalam Al-Jawharus Syafaf. Tadi subhanallah wa masya Allah, ketika Habib Soleh main samar, foto-foto waliullah yang berada di alam barzah yang menempel di dinding rumahnya Al-Qutub Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid semua berterbangan, ikut joget semua. Ayo joget kabeh, foto malah joget, sehingga banyak yang menyaksikan pingsan dan berteriak subhanallah, subhanallah, masya Allah. Ini pas di gawe film pendek itu api. Barokah foto. Oleh sebab itu pengumuman yang masih masang fotonya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, lepaskan semua. Lepaskan saja. Nanti akan masih tetap kena pengaruh sihir, bukan karomahnya. Lebih baik gak usah pasang foto, ya pasang kursi kayak gini. Yasin kayak apa itu, biar mengingatkan kita untuk membaca ayat-ayat Allah. Terus ini yang paling penting, barokah menghadiri Khaul Habib Soleh. Ya iki loh, ini namanya propaganda. Setiap tahun di minggu kedua bulan Syawal, ribuan orang akan tumpah ruah, ya wis, dengan baca sendiri nanti. Nggih, dengan baca sendiri, nggih, saya tetap mendoakan beliau almarhum, nggih, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, semoga diterima segala amal baik dan ibadahnya. Beliau itu sebenarnya tidak ingin ya dipromosikan seperti ini secara berlebihan. Mungkin anak-anaknya ini karena kepentingan akhirnya dipoles, diiklankan. Wah, gede. Sampai ke Madura, sampai Tapal Kuda, ya, sampai ke Banyuwangi, Lumajang, Malang semua. Sampai ke Rembang, bukan Rembang Jawa Tengah, Rembang Pasuruan, Bangil semua. Wah, kerahkan sana semua. Para kiai, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ini menyakiti hati. Saya tampilkan apa adanya. Ayo bangkit bersama. Silahkan doakan beliau saja. Kalau berziarah doakan beliau, nggak usah minta. Beliau itu sudah kerepotan ngurusi awake dhewe nang barzah. Kok malah direpoti jaluk tulung kondongan awake dhewe. Bingung nanti. Habib Soleh Tanggul sing ziarahi 20.000 misalkan. Jaluk tulung kabeh lebih repot melayani. Nah ini pasti akan dibantah lagi saya. Oh dalam barzah tidak seperti itu. Mas tuh jenenge uang nek gak suka kontra ya begitu. Karena frekuensinya tidak sama. Belum sama. Nanti insya Allah kalau sama bisa mengerti. Nanti akan waras semua ini. Akan sehat lahiriah dan batiniahnya semua. Baik yang muhibbin ya ataupun yang non muhibbin. Semuanya akan waras semua insya Allah. Baca nanti. Sudah kami sertakan di hezin.com. Bisa dengan print bersama. Isinya seperti apa, intinya doai bikul barkot, doaku lebih cepat daripada kilat yang menyambar petir.